Masih di program Leaders iNews.id dan tamu kita Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti. Kita akan berbincang tentang Ramadan di tengah pandemi. Jadi soal isolasi ini di zaman Rasulullah juga sudah pernah terjadi ya? Ya, itu yang di dalam banyak riwayat, bahkan di dalam beberapa kitab hadis, itu sampai ada bab khusus mengenai itu. Namanya ta'un itu. Dan dalam kaitan ini, ada beberapa kitab yang memang menyebutkan tentang tuntunan Islam, bagaimana kita ini bersikap dan berperilaku ketika ada seorang yang sakit. Tentu agama menganjurkan agar kita ini memberikan dukungan moral kepada mereka yang sedang sakit dalam bentuk besuk. Ya. Tetapi ada juga tuntunan Nabi yang mengatakan jangan berlama-lama di dekat orang yang sakit. Kenapa tidak berlama-lama? Yang pertama, yang sakit juga perlu istirahat. Kalau yang sakit didatangi terus sama yang besuk, nggak sempat dia istirahat, malah akhirnya sibuk menerima tamu. Ini biasanya kalau yang sakit selebriti seperti TV ini. Bagaimana kemudian mengamplikasi istirahat kisah zaman Rasulullah ini yang relevan ke zaman sekarang? Mengingat sekarang ini banyak orang yang kemudian seperti menolak isolasi, tidak mau menuruti anjuran untuk tidak berangkat ke masjid karena menurut mereka ibadah jauh lebih penting daripada kita hanya bertahan di rumah saja dan belum tentu kita bakal kena. Yang pertama itu namanya Islam madhab nekat. Bukan Islam madhab syariat menurut saya. Karena syariatnya kalau kita ini memang sedang sakit, ya jangan menularkan penyakit itu kepada orang yang lainnya. Karena itu adalah bagian dari akhlak Islam, di mana kita ini harus menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, ibadah itu jangan hanya dimaknai sebagai ritual yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Ibadah itu kalau kita pahami dalam pengertian yang luas, itu ismun jami'un lima yuhibbuhullah. Mohon maaf, saya pakai bahasa Arab ini. Iya. Ibadah itu adalah semua hal, baik berupa perkataan, perbuatan yang dilaksanakan karena mengharap ridho Allah. Itu namanya ibadah. Jadi kita menolong orang yang sakit, bekerja, menjadi presenter, tetap berangkat pada saat corona, kalau niat karena Allah itu ibadah. Amin. Dan yang berikutnya tentu ibadah itu tidak selalu berkaitan dengan ritual, tapi juga ada ibadah yang sifatnya memberikan sedekah, membaca Al-Quran, itu juga ibadah. Sehingga oleh karena itu, maka kalau kita tidak bisa melaksanakan suatu ibadah karena kita membangkang perintah Allah, itu yang kita berdosa. Tetapi kalau tidak melaksanakan ibadah karena diberi alternatif ibadah lain, yang di situ bernilai sama dan di situ sama-sama mulianya, maka itu tidak berarti membangkang perintah Allah. Misalnya begini Mas, ketika sholat Jumat, itu hadisnya jelas bahwa kalau sedang ada halangan, sedang ada kesulitan, sedang sakit, maka tidak perlu melaksanakan sholat Jumat, tapi cukup melaksanakan sholat zuhur. Itu syariat. Sehingga kalau kemudian kita tidak Jumatan karena berbagai alasan yang dibenarkan oleh agama dan kemudian kita sholat zuhur, itu masih melaksanakan syariat. Walaupun 3 kali berturut-turut itu tadi. Walaupun 3 kali berturut-turut, ya. Walaupun 3 kali berturut-turut. Ulama Al-Azhar menyebut 10 kali pun tidak masalah selama alasan itu masih memang bisa dipertanggungjawabkan. Yang dikatakan berturut-turut itu adalah kalau dia tidak melaksanakan Jumat karena dia membangkang perintah Allah dan kemudian tidak melaksanakan kewajiban lain sebagai pengganti sholat Jumat. Ini sudah tidak sholat Jumat, tidak juga sholat zuhur. Kadang-kadang ada yang kemudian bercanda, jangan-jangan yang kenceng nolak sholat Jumat itu yang memang selama ini tidak Jumatan gitu. Tiba-tiba kepengen sekarang sholat Jumat. Tiba-tiba kepengen gitu. Atau ada yang bercanda lagi tapi ini bercanda tidak serius. Yang
sholat Jumat karena hari itu dia terjadwal khutbah gitu. Jadi dia ngotot. Ada hal lain. Tapi ini bercanda, tidak serius ya, tidak serius. Ya, Mas Mukti, karena begini, kemarin itu sempat saya baca katanya masjid itu rumah Allah. Kita datang ke rumah Allah, kita adalah tamunya Allah. Tidak mungkin Allah mencederai kita. Untuk bukan melawan lah, mengeliminir pendapat itu sehingga kemudian orang mau bertahan di rumah demi untuk tidak menularkan kepada yang lain. Bagaimana? Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, maka ada banyak keterangan tentang sholat, baik yang itu merupakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Memang ada hadis yang menyebutkan, laksanakanlah sholatmu itu di rumah, kecuali sholat wajib. Itu ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Tetapi juga banyak hadis yang menyebutkan bahwa sholat-sholat yang dilaksanakan di rumah itu adalah sholat-sholat sunnah. Dan sebagian dari sholat sunnah itu adalah sholat sunnah tatawu. Sholat sunnah tatawu itu artinya sholat sunat yang dilaksanakan sebagai ibadah tambahan agar kita ini lebih sempurna ibadahnya, karena mungkin ibadah fardu kita ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tetapi pengertian tatawu ini tidak berarti substitusi. Maksudnya substitusi itu artinya tidak melaksanakan sholat fardu, tapi yang sunatnya ini dikebut, misalnya. Tidak boleh begitu. Ini ada hubungannya. Tapi untuk tatawu itu tadi, ibaratnya bonus lah. Jadi ada bonus gitu. Ibarat kita misalnya melaksanakan suatu perbuatan, kemudian berhasil, maka kita dapat bonus dari yang kita lakukan. Kalau nggak melakukan, bonusnya tidak ada. Jadi tidak bersifat substitusi. Karena itu maka Rasulullah itu senantiasa melaksanakan qiyamul lail itu di rumah. Termasuk juga melaksanakan qiyamul Ramadan. Nah, qiyamul Ramadan itu adalah ibadah yang dilaksanakan pada malam hari bulan Ramadan, yang dalam hal ini adalah ibadah sholat tarawih. Tarawih itu khusus hanya ada di bulan Ramadan. Dan kalau kita membaca riwayat hadis-hadis Nabi tentang tarawih, maka kita mendapatkan 3 penjelasan mengenai tarawih itu. Yang pertama, tarawih itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah, kita mendapatkan pahala, tetapi kalau tidak melaksanakan, tidak berdosa. Kemudian yang kedua, sholat tarawih itu boleh dilaksanakan di masjid, boleh dilaksanakan di rumah. Dan Rasulullah melaksanakan kedua-duanya. Pernah di rumah, pernah di masjid. Rasulullah malah justru sebagian besarnya di rumah, tidak di masjid. Karena menurut riwayat, beliau itu hanya sholat berjamaah tarawih di masjid hanya 2 kali. Begitu beliau malam kedua melaksanakan tarawih, malam ketiga para sahabat ini berbondong-bondong ke masjid. Tapi dalam situasi banyak sahabat yang menunggu, Rasulullah tidak keluar rumah, padahal beliau tahu sahabat itu menunggu. Besoknya baru beliau memberikan penjelasan bahwa saya tahu kalian semua menunggu, tapi saya tidak keluar karena kalau saya melaksanakan lagi, kalian berpendapat bahwa tarawih itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga adalah kita memang disunahkan untuk melaksanakan berjamaah. Tapi sendiri juga boleh. Karena itu maka kalau kita melaksanakan sholat tarawih, itu boleh berjamaah di rumah, boleh sendirian di rumah. Bahkan kalau memang ada uzur, tidak tarawih juga tidak apa-apa. Tetapi kemudian kalau tidak tarawih sayang-sayang dong, karena kesempatannya hanya ada kali ini ya. Ya, karena itu maka dalam situasi di mana kita ini sedang dilanda wabah COVID-19, maka sholat tarawih di rumah bersama keluarga itu lebih dianjurkan daripada sholat tarawih di masjid yang mungkin memang mengandung risiko, terutama di daerah-daerah yang sudah masuk zona merah atau daerah yang memang posisi pandeminya memang sangat tinggi, bahkan di daerah yang sudah diberlakukan PSBB itu. Artinya kalaupun nanti kita tidak tarawih di masjid karena memang diharuskan oleh pemerintah harus tarawih di rumah, tidak akan ada yang hilang dari nilai ibadah kita itu? Tidak. Yang hilang mungkin suasana kebersamaan bertemu dengan jamaah masjid. Tetapi bertemu dengan Allah itu menurut saya lebih utama daripada memaksakan diri bertemu dengan jamaah masjid, tapi dengan resiko kita menularkan penyakit atau tertular penyakit. Dan masalahnya adalah virus ini tidak kelihatan.
Karena tidak kelihatan, maka kita tahu siapa di antara jamaah itu yang memang sedang positif, siapa yang tidak. Dan ini menurut saya dalam konteks hukum ada kaidah namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbul masolih, gitu Mas. Jadi menghindari terjadinya kerusakan itu harus diutamakan daripada mencari kebaikan. Tetapi tidak berarti yang di rumah itu tidak baik, yang di rumah juga baik. Dan itu sesuai dengan syariat. Melaksanakan tarawih di rumah itu tidak melanggar syariat, tapi tetap sesuai dengan syariat yang diperintahkan dan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam fatwa MUI ada dibuat prasyarat bahwa untuk daerah-daerah yang belum ada, yang sudah ada potensi penyebaran penyakit, boleh tidak ke masjid. Lalu kemudian banyak orang yang berpendapat, loh kalau di tetangga saya ini belum ada yang positif, belum ada yang PDP, berarti kita masih harus datang ke masjid. Nah, ini bagaimana kemudian mensinkronkan itu? Ya, memang ada di dalam kaidah mengenai ijtihad, itu kita boleh berbeda pendapat, tetapi tidak berarti pendapat kita menganulir pendapat yang lainnya. Ijtihad MUI itu bisa dianulir oleh MUI sendiri, tidak boleh oleh Muhammadiyah. Dalam konteks ini, mungkin kami agak berbeda dengan MUI. Di dalam maklumat yang sudah disampaikan oleh PP Muhammadiyah, dari hasil keputusan sidang tarjih yang menghadirkan para dokter, menghadirkan para ahli virus, menghadirkan para ahli epidemiologi, itu kami memutuskan untuk sebaiknya tidak sholat berjamaah taraweh di masjid. Yang tahu bahwa di situ ada kuman dan tidak itu kan hanya Allah dan kumannya itu mungkin. Nah, itu di daerah-daerah yang selama ini orang merasa aman-aman saja, kena juga. Tiba-tiba terjangkiti luar biasa. Jika kalau sebelumnya dikatakan bahwa ketika pertama kali dinyatakan Indonesia ini dalam posisi bencana nasional non-alam pandemi COVID-19 itu baru 24 provinsi. Kemarin kalau kita ikuti penjelasan dari BNPB, Ketua Satgas itu mengatakan COVID sudah melanda seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan sudah ada 20 wilayah, bahkan mungkin sekarang sudah bertambah, yang memberlakukan PSBB. Jakarta misalnya juga menambah pemberlakuan PSBB. Karena itu maka sebagian ulama itu berpendapat dalam kita menetapkan hukum kita bisa mengambil namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu adalah berhati-hati agar kita ini tidak mengambil langkah yang salah. Atau yang kedua adalah satu dzari'ah. Satu dzari'ah itu artinya mencegah sesuatu sebelum sesuatu itu benar-benar terjadi. Orang hampir jatuh, itu memang tidak jatuh. Atau belum jatuh. Tetapi jangan karena tidak jatuh, terus kemudian kita berdiri di posisi yang membuat kita ini bisa jatuh. Potensi di sana sebetulnya ya. Nah, karena itu maka kita selalu di dalam bekerja itu ada namanya safety kan, termasuk di dalam ibadah. Sehingga dalam kaitan ini dengan segala hormat, mungkin Muhammadiyah agak berbeda pendapat dengan Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama memberlakukan fatwa itu untuk daerah-daerah yang berbahaya, kalau Muhammadiyah keseluruhan bahaya itu datang, sebaiknya tidak dilaksanakan. Itu namanya satu dzari'ah. Dan ini soal pendekatan dan mana yang benar itu urusan Allah dengan yang berijtihad, tapi juga berlaku hukum ijtihad, Mas. Hukum ijtihad itu kalau ijtihad kita itu benar, insya Allah diberi pahala 2, kalau salah pahalanya 1. Jadi manapun dipilih tetap berpahala. Tetap berpahala, itu berpahala. Gitu. Inilah saya kira yang memang perlu untuk menjadi kesadaran kita bersama-sama. Tetapi walaupun tetap melaksanakan, saya kira MUI juga tetap menegaskan bahwa protokol COVID-19 juga tetap diikuti. Misalnya tetap berjarak, masker, kemudian melindungi diri dengan sanitizer gitu, dan kemudian softnya berjarak. Tapi soft berjarak ini juga ijtihad lagi, Mas. Harus menyebutkan, ya betul, ya kan. Makanya kan ada yang memahami sawu sufufakum
itu kan softnya kan tidak boleh renggang, malah ada aliran tertentu yang tumit-tumit kakinya itu harus nempel gitu, sehingga demi mengejar sebelahnya sampai tengahnya itu longgar, sehingga memang setan tidak menerobos dari samping tapi menerobosnya dari tengah gitu. Iya. Ini bercanda ya, ada yang bercanda. Iya. Oke. Mas Mukti, kemudian supaya tetap Ramadan kita ini sama dengan Ramadan sebelumnya, ibadah-ibadah apa sih yang perlu kita lakukan walaupun kita di rumah saja, dan ini bisa berlaku untuk semua orang. Mungkin ada yang beberapa orang yang ilmunya tidak tinggi sehingga membutuhkan imam selama ini, tapi sekarang harus ada di rumah. Saya kira ada tuntunan yang jelas ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad selama bulan Ramadan itu. Yang pertama tentu kita melaksanakan ibadah yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Sehingga kita tentu walaupun dalam situasi COVID, kita hendaknya melaksanakan puasa itu kalau kita tidak sedang bepergian dan juga tidak sedang sakit. Gitu. Kemudian fisik kita juga kuat untuk melaksanakan itu. Nah, ada ibadah-ibadah tatawu yang tadi saya sebutkan itu yang memang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah memang khusus di bulan Ramadan itu ada namanya sholat tarawih. Yang memang Nabi menjelaskan bahwa tarawih itu tidak diwajibkan tetapi sangat dianjurkan. Dan tadi pelaksanaannya sudah kita bahas bersama-sama. Yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bisa sendiri, bisa juga bersama-sama. Nah, kita kan biasa tadarusnya di masjid. Sama-sama. Kita sekarang bisa tadarus di rumah bersama keluarga. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Dalam hadis disebutkan Rasulullah itu orangnya dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau masuk bulan Ramadan, sehingga ketika beliau bersedekah itu seperti angin yang berhembus gitu. Terus saja sedekah. Terus. Dan bahkan menurut saya dalam situasi COVID-19 seperti ini, saya kira sedekah ini perlu kita terus gelurakan, dan kita tentu kalau kita membaca Al-Quran di antara ciri orang bertakwa itu kan yang senantiasa bersedekah dalam keadaan rezekinya lapang maupun dalam keadaan rezekinya sempit. Dalam keadaan rezekinya melimpah maupun dalam keadaan rezekinya sedang di lockdown. Sedekah, karena kalau kita sedang sempit rezekinya kita bersedekah, mudah-mudahan sedekah kita itu menjadi wasilah untuk terbukanya rezeki dari Allah. Kalau rezeki kita sedang melimpah dan bersedekah, mudah-mudahan harta yang kita miliki ini berkah. Amin. Berkah bagi kita dan berkah bagi orang yang lainnya. Oke, apalagi sekarang banyak ladang ibadah ini Mas Mukti ya. Sebenarnya masih banyak. Bantu tetangga kita yang kehilangan pekerjaan dan segala macam ya. Saya kira termasuk share tausiah-tausiah yang berisi perintah untuk kita ini senantiasa sabar, kemudian senantiasa melaksanakan amal soleh, itu juga bagian dari amalan Ramadan yang bisa kita laksanakan. Jangan sampai sudah tidak ibadah, sudah tidak kerja, malah kirim hoax kemana-mana gitu. Saya kira itu amalan yang harus ditinggalkan. Itu juga bagian dari sedekah. Kalau kita tidak sempat membaca kitab hadis, ada yang mengirim hadis, kita kirimkan kepada yang lain, itu menurut saya juga bagian dari tawasau bil haq, berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dengan kebenaran dan cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan.